Pada kesempatan kali ini, saya Rida Nafila Rahma dengan NPMD 1A019-017 akan mempresentasikan mengenai CNN dan arsitektur yang pertama. Nah, sebelumnya, dataset yang kami gunakan merupakan dataset yang berasal dari Kaggle untuk membedakan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah organik. Nah, di sini terdapat kurang lebih 25.077 gambar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu CNN. Nah, CNN ini merupakan salah satu algoritma deep learning. Nah, CNN sudah dikenal luas dalam bidang image processing, NLP, time series, atau pengolahan video, dan lain-lain. Nah, langsung masuk ke penjelasan codingannya. Nah, di sini kita menggunakan library dari Keras. Nah, di sini kita import dulu sequential karena model neural network yang kita gunakan berupa sequential network. Nah, di sini ada import konvolusi 2 dimensi. Nah, di sini untuk menjalankan operasi konvolusi pada data gambar. Kemudian max pooling untuk pooling, flatten untuk flatten, dan depth ini untuk fully connected layer nantinya. Kemudian ada juga untuk preprocessing dan lain-lain. Nah, kemudian di sini merupakan kode untuk melihat gambar yang ada di dataset. Nah, di sini merupakan arsitekturnya. Nah, di sini pertama kita inisialisasi dulu fungsi sekuensial. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa CNN itu memiliki building blocks. Nah, pertama yaitu ada layer konvolusi, yang kedua ada layer pooling, dan yang ketiga ada fully connected layer. Nah, yang pertama itu adalah konvolusi. Nah, di sini terdapat angka 32, ini merupakan parameter yang pertama. Nah, di sini merupakan nilai filternya. Kemudian 3,3 ini merupakan dimensi filternya. Kemudian input shape ini nantinya akan menjadi inputnya 64 kali 64 pixel dengan warna RGB, red, green, blue. Dengan kemudian parameter selanjutnya yaitu adalah fungsi aktivasi atau kita pakai di sini adalah relu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan layer pooling. Nah, di sini menggunakan max pooling 2 dimensi. Nah, di dalamnya terdapat matriks 2x2. Nah, matriks ini merupakan pixel loss minimum dan precise region, di mana nantinya feature akan dialokasikan. Nah, pooling ini akan berfungsi sebagai layer downsizing atau mereduksi ukuran gambar sebanyak mungkin. Nah, kemudian di sini kami menambahkan layer konvolusi yang kedua. Nah, selanjutnya kami juga menambahkan layer flatten. Nah, di sini data pooling yang kita miliki itu adalah berupa array 2 dimensi. Nah, kemudian akan dikonversi menjadi data 1 dimensi berupa single vector. Nah, langkah selanjutnya adalah fully connected layer. Nah, di sini kami menambahkan layer dense. Nah, unit di sini menandakan jumlah node yang ada di hidden layer. Nah, nilainya antara jumlah input node dan output node. Sedangkan fungsi aktivasinya kami menggunakan relu. Nah, di sini kami juga menginisialisasi layer output yang hanya berupa satu node karena klasifikasi ini termasuk ke dalam binary classification karena hanya menghasilkan 2 kelas. Nah, jadi kode tersebut memperlihatkan bahwa kami hanya menggunakan satu node dengan fungsi aktivasi sigmoid pada layer terakhir. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkompilasi arsitektur tersebut dengan menggunakan optimizer Adam yang nantinya akan menentukan algoritma gradient design, kemudian parameternya loss, binary cross entropy karena hanya mengklasifikasikan 2 kelas, kemudian parameter matriksnya menentukan performa berupa matriks akurasi. Nah, selanjutnya ada train data gen, image data generator dengan rescale 1/255. Nah, kode ini berfungsi untuk memproses data sebelum di-load.
fungsi rescale ini nantinya akan mengubah skala nilai gambar. Jadi ketika gambar itu di-load, gambar direpresentasikan sebagai tensor atau array 3 dimensi. Nah, dengan rentang nilai antara 0 sampai 255. Nah, pada parameter rescale ini kami memberikan nilai 1/255 yang artinya nanti setiap nilai akan dikali 1/255 sehingga rentang nilainya akan berubah antara 0 sampai 1. Namanya training set. Nah, di sini kita membuat ukuran targetnya yaitu 64,64, kemudian dengan batch size 32 untuk data training pada setiap IPO dengan mode kelasnya adalah binary. Kemudian di sini untuk feed generatornya kita menggunakan steps per IPO yaitu 700, kemudian setiap IPO-nya data latihnya itu dilatih sebanyak 5 kali, kemudian validation datanya merupakan dataset dari testing, kemudian validation steps-nya yaitu 2000. Nah, di sini sebenarnya dari grafiknya tuh udah bisa dilihat cukup konvergen, tapi karena validasi akurasinya di bawah akurasi, jadi bisa dikatakan ini sedikit overfit. Baik, jadi saya Firsti Eliora dengan NPM G1A019-013. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai CNN untuk arsitektur yang kedua. Nah, untuk menginisialisasi CNN itu sama dengan sequential. Untuk layer yang pertama itu adalah layer konvolusi dengan parameter filter itu 32, dimensi filternya itu 33, dan input shape-nya itu 64643 dengan menggunakan aktivasi ReLU. Nah, untuk layer kedua itu adalah layer pooling dengan matriksnya itu 2x2. Nah, untuk perbedaannya, di sini kami tidak menggunakan tambahan layer konvolusi, di mana kami langsung menggunakan layer flatten. Dan terakhir untuk layer dense, untuk fully connected itu unitsnya 128 dengan aktivasinya itu ada ReLU, dan units 1 dengan aktivasi sigmoid. Unit 1 karena ini merupakan binary class. Nah, untuk kompilasi model itu kami menggunakan optimizer Adam dengan loss binary dan matriksnya itu akurasi. Nah, untuk hasil akurasinya setelah program ini dijalankan, untuk akurasinya didapatkan 0,886 dengan pola akurasinya itu adalah 0,8558. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai CNN untuk arsitektur yang kedua. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Febrianto Ramandes dengan NPM G1A019-015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai convolutional neural network, di mana datasetnya sudah teman saya jelaskan sebelumnya, dan ini adalah arsitektur yang ketiga, di mana tadi sudah teman saya jelaskan mengenai parameter yang ada pada arsitektur ini. Nah, namun di sini saya ingin mengubah parameter yang ada dan melihat bagaimana akurasi dari arsitektur yang telah kita ubah parameternya. Nah, tadi teman saya telah menunjukkan dengan parameter di mana nilai filter 32 dengan dimensi filter 3,3, kemudian input shape-nya 64x64 pixel dengan warna RGB, dan di sini ada full connection-nya dengan 128 units. Telah ditunjukkan bagaimana hasil dari akurasinya. Nah, di sini saya akan merubah parameter yang ada, di mana di sini yang pertama saya akan mengubah nilai filternya dari 32 akan menjadi 64. Untuk input shape-nya tetap saya akan menggunakan 64x64 pixel, dan di sini saya akan mengubah units di full connection dari 128 akan saya rubah menjadi 64. Nah, kita akan melihat bagaimana akurasi dengan perubahan parameter yang terjadi pada arsitektur ini. Baik, setelah kita merubah parameter yang ada pada arsitektur tadi, didapatilah hasil akurasinya sebesar 0,9321 dengan akurasinya 0,8542.
Ini adalah hasil akurasi setelah parameter dari arsitekturnya kita ubah. Mungkin cukup untuk penjelasan mengenai convolutional neural network. Sekian, terima kasih. Baik, untuk nomor 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai transfer learning dengan arsitektur dan dataset yang sudah kami siapkan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya transfer learning ini adalah teknik yang memanfaatkan model yang sudah di-training sebelumnya atau pre-trained model untuk digunakan dalam mengklasifikasikan dataset yang baru sehingga tidak perlu untuk melakukan training data dari awal dan dilakukan penyesuaian pada bagian akhir dari model seperti feature extractor dan fine tuning. Nah, di sini kami menggunakan arsitektur ResNet 50v2 atau lebih kita kenal sebagai residual network. Nah, kenapa kami memilih arsitektur ini? Karena ResNet 50 ini adalah salah satu varian ResNet yang memiliki 50 layer. Nah, ResNet 50 ini juga banyak digunakan untuk klasifikasi dan juga telah terlatih dengan menggunakan dataset dalam jumlah besar. Itulah alasan kami mengapa kami mengambil arsitektur ini. Kemudian untuk dataset yang kami gunakan adalah open dataset dari Kaggle, di mana di sini kami mengambil dataset klasifikasi sampah dengan 6 kelas. Ada kelas kardus dengan 393 data, kemudian kelas kaca dengan 491 data, kemudian kelas logam dengan 400 data, kelas kertas dengan 584 data, kelas plastik dengan 472 data, dan kelas sampah lainnya sebanyak 127 data. Nah, data set yang banyak inilah yang akan dikelola oleh arsitektur ZNet 50v2 dan itulah alasan kami kenapa kami mengambil arsitektur ini, karena dataset yang kami ambil juga jumlahnya lumayan cukup besar dan arsitektur ini yang kami gunakan bisa mengatasi atau melatih dataset yang banyak ini. Nah, kemudian kami akan membuat model dan model yang dibangun di sini adalah menggunakan arsitektur ResNet 50v2 dan open dataset dari kaggle.com yaitu kelas dataset klasifikasi sampah tadi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Pinata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan model dengan menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur ResNet 50v2 untuk mengklasifikasikan jenis sampah. Di sini kita akan melakukan demo pembuatan model dengan menggunakan Google Colab. Dalam melakukan pembuatan model, kita terlebih dahulu akan memanggil atau mengimport library yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan library dari Matplotlib, PyPlot, NumPy, dan juga TensorFlow. Kemudian, kita akan memanggil dataset yang ada pada local drive kita. Setelah dipanggil, kita akan melihat jumlah file yang ada pada dataset. Output yang dihasilkan yaitu terdapat data keseluruhan sebanyak 2527 dengan total directory yaitu ada 6 atau terdapat 6 jenis sampah. Antara lain ada plastik, trash, metal, cardboard, waste, and paper. Kemudian di sini kita akan melakukan splitting data untuk data training dan data validasi. Untuk data training, kita akan melakukan pemanggilan data directory terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan validation split sebanyak 0,2. Di sini kode ini memungkinkan Keras untuk melakukan memanggil data sendiri dan mengambil data sebesar 20% untuk data validasi. Kemudian ada subsetnya training dan seed 100. Seed ini digunakan untuk memisahkan data secara random atau acak. Kemudian untuk data validasi juga sama, kita panggil dulu data di direktorinya, kemudian kita inputkan validation split 0,2, subsetnya validation, dan juga seednya juga 100. Sehingga output yang dihasilkan yaitu 2022 untuk data training dan 505 untuk data validasi. Kemudian kita akan melihat nama kelas atau jenis yang ada pada dataset kita. Terdapat 6 jenis sampah yaitu ada cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Selanjutnya kita akan melihat kumpulan data atau kumpulan gambar dari data training. Kita tunggu. Ini merupakan gambar yang ada pada data training. Kemudian kita akan melihat juga pada data validasi.
Ini untuk data yang ada pada data validasi. Selanjutnya kita akan melakukan inspect data terhadap data train dan data validasi untuk mengetahui batch pada masing-masing yang nantinya itu akan digunakan pada proses training data. Untuk data trainingnya batch-nya yaitu ada 64 dan data validasi ada 16. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan base model. Di sini kita menggunakan base model dari ResNet 50 V2 dengan include top-nya tuh false. Kenapa di sini false? Kita gunakan false itu karena nantinya kita gunakan untuk menghilangkan atau meremove fully connected layer di akhir. Dan juga output yang dihasilkan dari layer sebelumnya itu akan masuk ke dalam global average pooling 2 dimensi yang nantinya itu akan sangat penting digunakan untuk ekstraksi fitur dalam klasifikasi gambar ini sendiri. Selanjutnya kita base model trainable kita panggil, kemudian kita set dengan true. Selanjutnya kita akan melihat base modelnya. Ini untuk base model. Kemudian di sini kita akan melihat jumlah layer yang ada pada base model. Nah, untuk jumlah layer yang ada pada base model yaitu 190. Di sini kita akan melakukan tuning layer. Tuning layer kita lakukan dari layer 150 sampai dengan 190. Di sini kita tidak akan melakukan tuning layer secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian layernya saja. Kemudian kita akan melakukan preprocessing data dengan cara mengaugmentasi data. Kita scaling datanya, kita flip, kita rotation, kemudian kita zoom. Data augmentasi ini digunakan supaya model itu mengenali data secara lebih variatif seperti itu. Kemudian di sini kita akan membuat arsitektur dari neural network. Modelnya yaitu kita gunakan sekuensial, kita panggil data augmentasi, kemudian kita juga panggil base model. Di sini kita juga panggil layer dari global average pooling 2 dimensi yang digunakan untuk ekstraksi fitur. Kemudian juga terdapat TF keras layers dense dengan nilainya itu 6 untuk menunjukkan output dari klasifikasi nantinya. Kemudian di sini kita juga gunakan aktivasi dengan softmax. Kemudian kita compile model dengan loss menggunakan sparse categorical cross entropy. Optimizer yang kita gunakan Adam. Learning rate-nya 0,0001. Ini kita gunakan 0,0001 ini karena semakin kecil learning rate-nya maka akan semakin detail model tersebut akan mempelajari datanya sehingga loss-nya itu lebih kecil. Kemudian juga terdapat matriks akurasi. Kemudian kita akan melakukan training model dengan menggunakan 15 epoch atau 15 iterasi. Kemudian kita training. Setelah model di-train, maka selanjutnya kita akan mengeksekusi kode untuk menampilkan grafik dari model tersebut. Kemudian kita akan mengeksekusi kode evaluasi untuk menampilkan akurasi total dari model yang telah kita latih sekarang ini.
Kemudian didapatkan hasil akurasi sebesar 89%.